Halo wanita hebat dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkati selalu ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu pembahasan yaitu hubungan berpacaran. Berpacaran. Pacaran adalah suatu topik yang hangat dan lazim ditemui di tengah-tengah kalangan orang muda. Bahkan gak akan ada habisnya jika kita bahas terus-menerus. Mari kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pacaran. Pacaran adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan yang berdasarkan cinta kasih. Jadi pacaran itu adalah hubungan yang tetap dan dasarnya cinta kasih. Wah, kalau sudah berbicara dasarnya cinta kasih, kenapa masih banyak anak-anak muda yang menjalin hubungan pacaran namun selalu berakhir dengan sakit hati dan galau ya? Bahkan nih ya, ada yang lebih tragis sampai memilih untuk mengakhiri hidupnya saat ditinggal pacar. Atau ada juga yang sudah melangkah terlalu jauh dan jatuh pada seks bebas. Melihat kasus-kasus yang sering terjadi pada kalangan orang muda mengenai pacaran ini ternyata sangat bertolak belakang dengan definisi dari pacaran itu sendiri ya guys. Dan sebagai pemuda-pemudi Kristen, pasti kita tidak akan berakhir sampai ke mantan saja. Pastinya semua kita berharap akan sampai pada akhir yang bahagia, yaitu membentuk rumah tangga dong. Dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, setiap pemberian yang baik berasal dari Bapa kita yang di surga, termasuk di dalamnya adalah cinta kasih. Penulis Kristen yang cukup terkenal, Ellen G. White, menulis dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 409 yang berbunyi, cinta itu adalah pemberian yang amat indah adanya, yang kita terima dari Yesus. Kasih yang bersih dan suci bukanlah suatu perasaan, melainkan suatu prinsip. Semua orang yang digerakkan oleh cinta kasih tidak akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal atau buta, karena dia akan diajar oleh Roh Suci dan mereka akan mencintai Allah lebih dahulu. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mendapatkan cinta kasih dari Allah? Itu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa memancarkan kasih yang sejati kepada sesama atau pasangan kita? Masih dalam buku yang sama, Nyonya White melanjutkan, hanya karena Kristus yang memerintah terdapat kasih yang dalam dan sejati serta tidak mementingkan diri. Kemudian jiwa akan bersatu dengan jiwa dan dua kehidupan akan bercampur secara harmonis. Poinnya adalah biarkan Kristus yang memerintah dalam hatimu. Atau bahasa romantisnya nih, jatuh cintanya ke Tuhan dulu, bapernya ke Tuhan dulu. Setelah itu Tuhan yang akan menuntun kita sehingga cinta kasih yang sama bisa kita bagikan kepada pasangan kita. Nah, seperti yang sering kita dengar juga nih, ungkapan kuno berkata, penyesalan sehari yaitu salah masak nasi nih, jadinya hangus. Penyesalan sebulan, salah potong model rambut. Penyesalan setahun, tidak naik kelas. Dan penyesalan seumur hidup adalah salah memilih pasangan hidup. Waduh, dan kalau sampai kita sudah salah memilih pasangan hidup, itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan kita tentunya. Kenapa bisa demikian teman-teman? Karena sebagai pemuda-pemudi Kristen kita tahu bahwa dengan pasangan hiduplah kita akan bersama-sama menyatukan visi dan misi untuk melayani Tuhan seumur hidup. Nah, kalau begitu, bagaimana saya bisa tahu kalau dia itu berasal dari Tuhan? Atau apakah dia jodoh saya? Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan jawaban tersebut? Ini dia jawabannya. Ada 4. Yang pertama, 1. Libatkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Jadikan Dia yang pertama.
Seperti halnya ketika Tuhan menciptakan Adam, ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam, ketika Adam membuka matanya yang pertama kali, dilihatnya lah Allah. Dengan menjadikan Allah yang pertama, maka Allah yang akan memerintah dalam hati Anda untuk mengetahui apa kehendak Allah. Poin nomor 2, setia pada tanggung jawab atau pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Adam sebelum bertemu dengan Hawa, dia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengusahakan Taman Eden dan memberi nama setiap pasangan hewan yang ada pada waktu itu. Jadi kita harus setia pada setiap tanggung jawab yang diberikan oleh siapapun dan dalam aspek kehidupan. Poin nomor 3, rasa membutuhkan. Ketika Adam melihat semua binatang mempunyai pasangannya masing-masing, dia sadar bahwa dia hanyalah seorang diri. Dan Tuhan memunculkan rasa membutuhkan seorang pasangan hidup atau pendamping hidupnya ketika kita dengan senang hati melakukan pekerjaannya. Dan poin yang terakhir, poin nomor 4, mati diri. Mati diri yang dimaksud di sini adalah ketika Tuhan menciptakan Hawa, pada saat itu Adam tertidur dan Allah yang bertindak memberikan hadiah kepada Adam. Itulah keempat jawaban yang bisa saya berikan. Kesimpulannya adalah orang Kristen yang tulus hatinya tidak akan meneruskan niatnya menikah tanpa mengetahui bahwa Allah berkenan terhadap tindakannya itu. Ia tidak mau memilih bagi dirinya sendiri, tapi dia akan merasa bahwa Allah harus memilih bagi dia. Sebagaimana Allah membawa Hawa kepada Adam, kalian para Adam modern jangan berusaha cari sendiri di mana pasanganmu. Karena Tuhan sudah menyediakan untuk kalian di waktu yang Dia kehendaki. Dan untuk para Hawa modern, jangan cari juga ya, tapi sudahkah kamu menjadi jawaban doa dari Adam? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk bagikan kepada wanita hebat lainnya ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa.